Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Ya. Bapak Ibu kalau kita boleh lihat klip tadi di atas, di bulan ini kita kembali diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh memperingati, kita mau mempersiapkan hati kita Bapak Ibu untuk menyaksikan kebesaran kasih Tuhan melalui pengorbanan di atas kayu salib bagi kita semua. Itu adalah salah satu bukti nyata Bapak Ibu bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kasih-Nya tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya mari kita sama-sama kita mau duduk diam di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ini mengatakan bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Kasih Tuhan yang boleh menyerahkan nyawanya untuk setiap kita Bapak Ibu. Itu adalah kasih yang sangat besar. Dia menyelamatkan setiap kita Bapak Ibu. Dia mau menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh lahir sebagai umat pemenang. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kita katakan sungguh besar setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi kami. Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Ya Yesus, terukir
dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Amin Bapak Ibu, mari kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan. Ya Yesus, kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, Yesus, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku, Yesus, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Yesus, iman kami, imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Ya Yesus, terukir dalam kehidupan kami, dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku, Yesus, kami percaya. Janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu ajaib bagi setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib Bapa, itu adalah wujud kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, kami adalah manusia yang tidak layak Tuhan. Tapi hanya oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami,
Engkau boleh Tuhan melayakkan setiap kami Tuhan untuk boleh menjadi umat-umat pemenang Bapa. Tuhan, tak akan kami takut lagi Tuhan, tak akan kami gentar Bapa, sebab Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah juru selamat kami. Pimpin Tuhan hidup kami Tuhan dari awal sampai sekarang dan sampai ke depannya Bapa. Dan biar Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami hanya ingin memuji Tuhan, kami hanya ingin memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini Bapa, dan biar Tuhan di dalam setiap puji-pujian kami mau boleh meninggikan nama Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Shalom Bapak Ibu. Wah, kurang semangat Bapak Ibu ya. Ini kita baru setelah sekian lama Bapak Ibu ya, kita nggak beribadah tatap muka. Hari ini ada beberapa jemaat yang hadir di sini. Sungguh suatu sukacita bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama kita mau angkat satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa lebih dari pemenang Bapak Ibu. Ketika Yesus sudah menyelamatkan kita Bapak Ibu, kita itu sudah menang di atas dosa. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama kita mau angkat pujian ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang di rumah juga kita sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita katakan lebih dari pemenang. Yesus sudah menebus setiap kita dan membebaskan dosa kita Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh hati yang ucapan syukur. Kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, kita angkat pujian ini. Kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita
dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Jika Allah di pihak kita Bapak Ibu, siapa dapat melawan Bapak Ibu? Amin. Amin. Kita adalah umat yang telah ditebus dan kita lebih dari sekedar pemenang Bapak Ibu. Saya persilakan kita semua untuk boleh duduk kembali. Mari sama-sama kita boleh tenangkan hati pikiran kita Bapak Ibu, kita mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama ambil sikap teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Sejauh timur dari barat, Tuhan membuang setiap dosa kita Bapak Ibu. Begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita, sehingga dia boleh mati di atas kayu salib menebus setiap dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama kita angkat pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati, Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. pengampunan yang Kau beri memulihkan setiap hidup kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang setiap dosa kami. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin Tuhan. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosa kami. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Amin. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan
berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. pengampunan yang Kau beri. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih ya Tuhan untuk mahakarya agung yang Engkau kerjakan bagi kami. Engkau merelakan diri-Mu ya Tuhan, tersalib untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Tiada lain selain kami bersyukur kepada Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami memasuki minggu-minggu sengsara ini Tuhan diingatkan kembali bagaimana Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak hanya berfirman kalau Tuhan mengasihi kami, tetapi Engkau ya Tuhan mengosongkan diri-Mu. Rela menjadi manusia, bahkan taat sampai mati untuk menebus kami orang-orang berdosa. Karena itu Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, ingatkan kami akan cinta-Mu ya Tuhan di saat-saat kami ibadah seperti ini. Bahkan di dalam perjalanan hidup kami. Untuk kami terus tunduk kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena sesungguhnya atas dasar inisiatif Allah mengasihi kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan sadarkanlah kami kalau kami ada di tempat seperti ini ya Tuhan. Engkau sudah memulai cinta itu bagi kami. Dan membuat hati kami meresponi akan kasih Tuhan itu. Tuhan saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Manusia yang berdosa ini tetapi kami bersyukur sudah ditebus oleh Tuhan. Roh Kudus akan menerangi hati pikiran kami untuk kami mengerti, memahami. Bahkan Tuhan gelisahkan hati kami untuk kami berjuang melaksanakan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur hari ini. Di minggu pertama ini, memasuki bulan April ini, kita beberapa hari ke depan akan mengingat kematian Tuhan Yesus yang kita ingat dengan Jumat Agung. Bagaimana Yesus sudah mati menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini. Saudara, minggu ini kita akan belajar, beberapa minggu ke depan khususnya kita akan belajar mengenai perkataan Yesus disalib. Kita tahu kalau kita membaca Alkitab ada 7 perkataan Tuhan Yesus disalib. Tapi hari ini bersama-sama kita merenungkan hanya 1 kata dan minggu depan kita masuki kata yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 7 perkataan Yesus disalib bukan berarti teks atau tema itu sudah menjadi usang bagi kita. Karena itu sudah sering dibahas, sudah sering diperdengarkan, bahkan ada banyak buku juga yang menulis, yang mengupas, yang mengekspor bagaimana perkataan Tuhan Yesus disalib itu. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, karya salib itu
jangan kita pahami hanya sebatas sejarah, saudara. Kalau kita memahami karya salib hanya sebatas sejarah, tentulah adalah kesalahan fatal bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Karya salib harus menjadi pengalaman iman kita yang merubah cara kita berpikir, mengubah cara kita bersikap, merubah cara pandang hidup kita, bahkan merubah segala keberadaan hidup kita dengan karya salib itu. Karena itu saudara, mengawali pembahasan ini sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang yang sudah mengalami salib itu, seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan itu. Izinkah saya memberikan dua pertanyaan kepada saudara pada pagi hari ini. Dan sepanjang pendengaran khotbah ini saudara, pada akhirnya nanti kiranya pertanyaan itu dapat saudara jawab di hati masing-masing. Pertama, saudara, Yesus Kristus, apakah Anda merasa dan sudah mengalami betul bahwa Anda dicintai oleh Tuhan? Ini penting saudara untuk kita mengerti, untuk kita tahu. Kita bukan hanya sebatas menjadi orang Kristen, dilahirkan sebagai orang Kristen, dibesarkan sebagai orang Kristen, oleh karena keturunan kita adalah orang Kristen, akhirnya kita menjadi orang Kristen, karena orang tua kita menyerahkan kita ke gereja, kita ikut perjamuan kudus, akhirnya kita katakan saya adalah orang Kristen. Itu Kristen sejarah saudara. Tapi pertanyaannya adalah apakah betul kita sudah merasakan, mengalami cinta Yesus itu dalam hidup kita? Pertanyaan kedua saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda merasa dan mengalami betul saudara? Ya. Apakah Anda mengalami atau merasakan bahwa Anda adalah orang yang sudah dilayani oleh Yesus? Anda sudah mendapatkan pelayanan oleh Yesus saudara. Kenapa? Sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Bahwa sebagai Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apakah kita termasuk orang itu saudara? Apakah kita termasuk orang yang sudah dilayani oleh Tuhan Yesus? Apakah kita termasuk adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus itu? Itu penting saudara untuk kita bisa mengerti, memahami siapa diri kita di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa mengerti status kita di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa mengerti, kalau waktu kita mengerti status kita, maka kita akan tahu bagaimana saya menjalani hidup ini. Waktu kita mengenal hidup kita di hadapan Tuhan, 2 poin ini, maka kita akan mengerti bagaimana saya harus menjalani keluarga saya. Bagaimana saya harus melayani Tuhan berjemaat. Bagaimana saya harus bekerja dan segala macamnya. Karena itu menjadi status kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal yang ke-23 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini perkataan Yesus yang pertama di atas kayu salib. Perkataan Yesus di atas kayu salib saudaraku yang dikasihi Tuhan, merupakan perkataan masa-masa kritis Tuhan Yesus. Kritis secara manusia tentunya yang saya maksudkan. Perkataan Yesus di atas kayu salib itulah merupakan masa-masa perkataan Yesus kritis di atas kayu salib. Karena sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus sudah mengalami begitu lelahnya secara fisik. Kita ingat ketika dia berdoa di Taman Getsemani, saudara. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sepanjang berdoa di Taman Getsemani, Petrus dan Yohanes bahkan para murid-muridnya, mereka tidak tahan, tidak bisa menahan kantuk mereka. Akhirnya mereka tertidur. Saudara ingat bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Kemanusiaan Yesus pasti juga mengalami sebuah kelelahan. Kita ingat Yesus pernah tidur dalam perahu bukan dalam kelelahannya. Pada waktu itu saudara, Yesus pun pasti mengalami sebuah kelelahan secara fisik tentunya. Pada saat murid-murid tertidur, waktu dia ambil waktu berdoa di Taman Getsemani. Tapi saudara, kelelahan di Taman Getsemani itu baru awal perjalanan kelelahan berikutnya.
Kelelahan Yesus di Taman Getsemani itu, yang para murid-murid pun tidak bisa menahan lelah mereka. Itu awal dari sebuah kelelahan Yesus masuk kepada kelelahan dan kelelahan berikutnya. Dalam Injil Lukas, saudara, kalau kita membaca ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat berikutnya, diceritakan bagaimana Yesus, seorang anak domba Allah itu, digiring seperti apa? Dikorbankan seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Alkitab mencatat seperti itu. Bahkan kalau kita mempelajari, saudara, kecepatan mereka dalam melangsungkan persidangan menghakimi Yesus itu luar biasa. Itu sangat mencengangkan, bukan? Bagaimana Yesus memperlakukan Yesus, menyidang Yesus, mengadili Yesus, itu sangat tidak manusiawi dan tidak ada keadilan. Justru di pengadilan Yesus tidak mendapatkan keadilan pada waktu itu. Justru di pengadilan Yesus mendapatkan kecurangan pada waktu itu. Bagaimana tidak, saudara, mereka bisa melakukan dalam banyak hal dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Apalagi mereka harus menghadap para pembesar-pembesar, kalau seharusnya saudara membutuhkan waktu yang lama, waktu yang panjang proses pengadilan itu. Tetapi ini mereka menghakimi Yesus, mengadili Yesus. Yesus dibawa ke Pilatus, kemudian dibawa ke Herodes, balik lagi ke Pilatus. Dalam kurun waktu hanya 4-6 jam, para penafsir Alkitab mengatakan mereka sudah bisa memvonis Yesus harus hukum mati. Itu tragis, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang dilakukan. Bahkan Yesus masuk dalam penyalipan, saudara. Yesus ditempatkan, penyalipan dinamakan Kalvari. Yang disebut dengan Golgota itu kita kenal. Itu adalah tempat tengkorak. Sebuah tempat yang menjijikkan. Itu juga menambah penghinaan, menambah kehinaan bagi Yesus ketika mereka bawa dia ke Golgota. Ke Kalvari itu, saudara. Itu menambah sebuah kehinaan yang disematkan kepada Yesus pada konteks itu. Karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bertubi-tubi tentunya penghinaan, penderitaan yang dialamatkan kepada Tuhan Yesus dan yang dialami oleh Yesus. Bahkan saat Yesus diangkat di atas kayu salib itu, saudara, di situ Yesus dipermalukan, dicerca, dihina, diejek, direndahkan dengan cara-cara tidak manusiawi. Betapa mengherankan bukan melihat sebuah kebiadaban manusia dalam pikiran mereka pada waktu itu. Tapi itu ada pada manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang dialami oleh Yesus ketika Yesus ada pada waktu itu. Penderitaan Yesus dijadikan sebuah tontonan, saudara. Penderitaan Yesus dijadikan sebuah tontonan yang mereka anggap ini kita sudah menang, pasukan Romawi sudah menang. Mereka melihat bahwa mereka berhasil. Yesus disesat, lalu dimahkotai duri dan segala macam. Dan habis-habisan penderitaan itu terjadi pada Yesus, saudara. Maka saudara, saya mengutip tulisan Patong dalam bukunya tentang 7 perkataan Yesus itu. Saya kutip satu paragraf, saudara. Saat paku telah menebus kulit dan daging tangan serta kakinya. Kedua tangan dan kaki dipaku, darah pun menetes keluar dari tubuhnya. Makin berkurangnya darah berarti tekanan darah semakin rendah. Dengan berkurangnya darah secara otomatis oksigen dalam tubuh menjadi semakin berkurang. Kesengsaraan yang diterima Tuhan Yesus tidaklah bisa kita mengerti. Tidak bisa kita bayangkan betapa penderitaan itu, saudara. Kian darah itu kian menetes. Akhirnya darah itu makin berkurang dan makin berkurang. Oksigen itu makin berkurang dan makin berkurang, saudara. Penderitaan itu yang dialami oleh Yesus. Yesus dalam keadaan yang paling lelah. Namun ia mengingat manusia yang lelah. Yesus dalam keadaan yang paling lelah itu, namun dia mengingat manusia yang paling lelah sesungguhnya, saudara, dalam perjalanannya. Dalam keadaan yang paling menyakitkan itu, Yesus mengingat bahwa manusia membutuhkan pengampunannya, saudara. Dalam keadaan dia terhina dalam pandangan manusia. Dia tahu manusia sedang membutuhkan pengampunannya. Di dalam keadaan yang paling sengsara itu, justru Yesus menghentikan murka Allah itu bagi manusia. Dalam keadaan Yesus tersalib, Yesus menderita itu. Sesungguhnya dia sedang memberhentikan murka Allah itu bagi saudara dan saya. Bagi umat kepunyaannya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Salib itu lambang kehinaan.
Namun Yesus mengabaikan kehinaan itu. Yesus mengabaikan penderitaan itu, saudara. Artinya bahwa penderitaan salib yang dianggap manusia hina itu, tapi justru Yesus tanggungkan kepada dirinya. Bahkan salib itu merupakan kutukan, Paulus katakan. Kalau kita membaca di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Tapi sekali lagi Yesus mengabaikan terkutuk itu. Salib itu dia tanggungkan kepada Yesus Kristus. Salib itu menunjukkan kecintaan Allah Tritunggal itu bagi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Di salib itulah, kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Di salib itulah diproklamasikan yang paling besar dalam dunia ini. Yaitu apa? Kasih. Waktu Yesus disalibkan itu, sesungguhnya Yesus sedang memproklamirkan bahwa yang paling besar dunia ini adalah kasih. Yesus sudah menunjukkan bahwa dia mengasihi umat manusia itu. Namun juga di atas kayu salib itu juga dia sedang menunjukkan rahasia yang paling gelap dalam hidup ini. Rahasia yang paling gelap dalam hidup manusia itu adalah dosa, saudara. Yesus tunjukkan kenapa Yesus harus tergantung di atas kayu salib itu, menunjukkan bahwa dosa itu begitu gelap dan kelamnya tanpa pengharapan. Maka Yesus harus rela mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya karena kekelaman dosa itu. Namun juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, di atas kayu salib juga mengungkapkan ungkapan yang paling luhur, yaitu apa? Sifat kekudusan Allah itu. Ternyata dosa itu tidak bisa dikompromikan. Dia harus saudara mati di atas kayu salib. Karena Allah itu adalah kudus. Maka saudara, salib itu berbicara dua hal yang saya pikirkan, saudara. Bicara pendamaian, saudara. Kalau kita melihat saudara salib itu, inti dari pemberitaan Alkitab itu adalah bagaimana Allah itu berkenan mendamaikan dirinya dengan manusia. Puncaknya itu melalui penyaliban Kristus. Maka pendamaian itu saudara bukan hasil negosiasi antara manusia dan Allah. Itu sangat esensi doktrin kita, saudara. Bahwa penyaliban Yesus, pendamaian dengan Allah itu bukan hasil negosiasi antara manusia dengan Allah. Bukan karena baiknya manusia, maka Allah memperhitungkan kebaikan itu sehingga dia mati di atas kayu salib. Bukan, saudara. Penyaliban itu sekali lagi bukan hasil negosiasi antara manusia dengan Allah. Makanya di dalam 2 Korintus Paulus mencatat apa? Sebab Allah telah mendamaikan dunia ini dengan dirinya. Maka dipastikan, saudara, bahwa pendamaian itu permakasannya, inisiatornya adalah Allah sendiri. Bukan manusia. Dengan demikian saudara, ketika kita memahami itu, bahwa pendamaian itu Allah kerjakan bagi saudara dan saya. Bagi manusia yang dulunya adalah seteru Allah, namun Allah mendamaikan kita. Kini kita, umat manusia, menjadi umat kepunyaannya yang sudah didamaikan dengan Allah. Kita luput dari murka Allah itu. Dan memiliki kepastian keselamatan. Maka waktu kita melihat salib itu, saudara, kita melihat bahwa Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Yang kita adalah seteru Allah, yang kita harus patut mendapatkan hukuman itu. Tetapi Allah mendamaikan kita dengan dirinya di atas kayu salib itu. Namun saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, salib itu juga bicara tentang menggantikan, saudara. Satu-satunya cara, saudara, untuk manusia itu bisa berdamai, bisa selesai dosanya, yaitu melakukan penebusan itu adalah menjalani hukuman Allah. Tetapi kalaupun manusia itu menjalani hukuman Allah, saudara, itu tidak bisa menebus dosanya. Karena pada akhirnya nanti manusia akan jatuh lagi, saudara. Manusia akan berjuang lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Maka perbuatan baik sebaik apapun, saudara, tidak akan pernah bisa menggantikan itu, saudara. Dosa itu. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, berdasarkan kasih karunia Allah yang besar itu, Allah tidak menuntut manusia itu, saudara, untuk menyelesaikan dosa itu. Karena dia tahu manusia tidak akan pernah mampu menyelesaikan dosa itu. Allah tidak menuntut manusia untuk dia menyelesaikan dosa.
Tetapi dia menyerahkan dirinya atas manusia itu. Maka disebut dia menggantikan kita untuk menjalani hukuman itu. Saudaraku ini kasih Yesus Kristus. Penebusan itu disediakan Allah. Yang Allah kerjakan melalui misi penyelamatan, yaitu karya salib yang ditempuhnya melalui Via Dolorosa itu, kesengsaraan itu. Saudara, sebagai orang tua, saudara yang sudah menjadi orang tua, jemaat yang sedang ikut ibadah ini yang sudah menjadi orang tua. Ketika saudara anak kita mengalami sakit, atau mungkin saudara pernah menyaksikan seorang anak yang mengalami sakit yang cukup serius, saudara. Pasti hati orang tuanya itu miris, saudara ya. Tuhan, kalau boleh saya gantikan anak saya sakit. Betul nggak Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua? Kalau boleh Tuhan, jangan dia yang sakit Tuhan, saya yang gantikannya. Itulah hati seorang ayah atau seorang ibu, saudara. Kalau boleh Tuhan, jangan biarkan dia merintih kesakitan itu. Biarkan saya yang menggantikan, tapi kita tidak bisa menggantikan, saudara. Waktu anak kita merintih kesakitan dan kesakitan, mungkin ada suatu sakit yang serius, saudara. Kita hanya bisa merintih dan memohon kepada Tuhan. Kita tidak bisa menggantikan, saudara. Itulah hati kita. Tapi Allah, saudaraku ini kasih Yesus Kristus, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia tahu, saudara, akibat dari dosa manusia itu dia tahu. Hukuman kekal. Tetapi saudara, dia rela menggantikan itu untuk saudara dan saya. Itulah namanya menggantikan. Salib itu menggantikan kita. Yesus itu mengambil peran menggantikan saudara dan saya. Bahkan saudaraku ini kasih Yesus Kristus. Waktu kita melihat salib itu, saudara, kita teringat harusnya saya yang digantung sana. Tapi Yesus yang menggantikan saya di sana. Apalagi saudara kalau bukan cintanya Yesus pada kita. Apalagi saudara kalau bukan keseriusan Yesus mengasihi kita. Kalau dia rela menggantikan kita yang dalam harusnya dihukum ini. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Maka perkataan Yesus itu, saudara, ampunilah mereka. Perkataan itu berisi doa, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Nuansa permintaan Yesus kepada Bapa, ampunilah mereka. Seorang Matthew Henry, saudara, seorang teolog Matthew Henry yang banyak menulis beberapa tafsiran. Saya kutip beberapa tafsiran Injil Lukas, saudara, dalam Injil Lukas, dia katakan gini. Harusnya Yesus itu berdoa begini, harusnya. Bapa, habisilah mereka. Balaslah semua kejahatan mereka, setimpal dengan kejahatan mereka terhadap aku. Harusnya begitu Yesus berdoa. Dosa yang mereka lakukan terhadapku, harusnya Tuhan, tidak layak untuk diampuni. Dan pantas mereka menerima hukuman itu. Tapi Yesus tidak berdoa demikian, saudara. Itu komentar Matthew Henry yang mencoba memposisikan diri sebagai manusia biasa ini. Harusnya saudara ketika dia disakiti, harusnya dikatakan Tuhan, Bapa, habisilah mereka semua ini Tuhan. Bapa, bualah semua ini mereka mati seketika. Tapi Yesus tidak melakukan itu, saudara. Nyatanya Yesus mendoakan mereka. Matthew Henry dikatakan Yesus mendoakan mereka secara khusus. Yesus mendoakan mereka. Di atas kayu salib itu Yesus memanggil Bapa supaya Bapa memberikan pengampunan bagi mereka. Yesus juga punya hati supaya mereka tidak ada satupun binasa, saudara. Yesus mau sekalipun mereka menganiaya dia. Yesus mau sekalipun mereka menombak dia. Yesus mau sekalipun mereka menyalibkan dia. Yesus mau, tuh Bapa, ampunilah mereka. Itulah hati Yesus, saudara, untuk manusia. Saudaraku ini kasih Yesus Kristus. Doa Yesus dan perkataan Yesus di atas kayu salib memiliki makna yang jauh lebih dalam, saudara. Daripada kita kelihatan tampak di luar. Perkataan itu ampunilah mereka bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar mereka Yesus doakan. Tetapi biarlah setiap umat manusia Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, itu sebuah doa yang mulia yang Yesus sampaikan kepada Bapa
untuk keselamatan umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, maka saya dalam poin ini saudara mengajak saudara bersyukur saudara. Demi pengampunan akan dosa-dosa kita, Dia bayar dengan kematian di atas kayu salib. Demi pengampunan dosa saudara dan saya, demi pembebasan dari dosa saudara dan saya, Dia relakan dirinya, Yesus Kristus anak Allah itu, mati di atas kayu salib. Makanya saya katakan tadi, ini bukan usang bagi kita untuk kita terus renungkan. Yang kedua saudara, untuk bagian ini kita bersyukur saudaraku yang kasih Yesus Kristus. Orang yang paling berdosa sekalipun dapat mengharapkan belas kasihan dari Yesus. Kita ingat orang di sebelah kanan kiri Yesus adalah orang yang merupakan mewakili bagaimana manusia itu jahat. Tetapi salah satu mereka pun, Tuhan katakan hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Itu merupakan representatif kejahatan manusia saudara yang digantung di atas kayu salib itu. Tetapi ketika mereka berharap kepada Yesus, Yesus katakan apa? Hari ini juga engkau bersamaku di taman Firdaus itu. Artinya apa saudara? Berdosa-dosanya manusia saudara. Dosa itu bisa diselesaikan oleh Yesus. Dosa itu bisa diselesaikan dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Maka sesungguhnya barang siapapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini, kita senantiasa bisa berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita datang kepada Yesus Kristus dengan segala dosa kita saat ini. Maka kita jangan terintimidasi dengan dosa ketika kita datang kepada Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, Ia pun mengampuni para pemaku, pencambuk itu. Itulah bukti cinta Yesus. Hati Yesus mengasihi manusia dalam masa-masa kritis saudara, menjelang menit-menit kematian Kristus. Tapi justru Yesus ingat supaya mereka diampuni. Detik-detik menjelang kematian itu, Yesus pun tidak mengeluarkan kutuk kepada manusia. Kecuali mohon Tuhan Bapa ampuni mereka. Saudaraku ini kasih Yesus Kristus. Karena itu saudara, saya mengajak saudara melihat. Apa sih respon kita terhadap salib itu? Sepintas saya jelaskan tadi bagaimana salib itu. Tapi respon kita apa sesungguhnya? Saudara ingat ya pertanyaan saya di awal-awal tadi ya? Saya harap ingat ya. Apakah Anda merasa bahwa Anda mengalami dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah Anda merasakan mengalami bahwa Anda dilayani Yesus Kristus? Kalau saudara katakan, jika saya katakan iya. Saya merasakan saya dicintai oleh Yesus. Saya merasakan saya sudah mengalami kasih Kristus itu. Saudara mungkin bisa berkata dalam hatinya seperti itu. Kalau saudara katakan iya. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk Tuhan? Saudara katakan iya, saya sudah mengalami kasih Kristus itu. Saya sudah mengalami pelayanan Yesus itu di atas kayu salib itu. Sekarang, apa yang saya harus lakukan untuk Tuhan? Apakah kita menjadi orang yang merasakan kasih Kristus, tapi kita tetap menjadi orang yang pasif dalam ikut Tuhan? Saudaraku yang kasih Yesus Kristus. Saudara perlu tahu, saudara perlu kita ingat juga, perlu kita tahu juga bahwa penebusan Kristus lakukan itu cukup untuk menyelamatkan semua manusia. Ini sebuah doktrin yang harus kita pahami saudara ya. Penebusan Kristus itu saudara, karya salib itu cukup untuk menyelamatkan semua manusia. Belum selesai saya ngomong ya, koma ya. Tetapi saudara, tidak semua manusia itu diselamatkan oleh Allah. Penebusan Kristus itu saudara cukup untuk menyelamatkan semua manusia. Tetapi saudara, tidak semua manusia itu diselamatkan oleh Allah saudara. Ini berarti karya penebusan Kristus itu tidak bersifat universal. Tetapi sifatnya terbatas. Saudara buktinya apa Pak? Menyaksikan ada banyak orang yang belum kenal Tuhan sampai pada akhir hidup mereka. Dan kita tahu jalan keselamatan satu-satunya adalah ikut Yesus saudara. Tetapi pada akhirnya kita bisa melihat ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengeraskan hati mereka untuk tidak percaya kepada Yesus saudara. Artinya apa saudara? Bahwa keselamatan itu Tuhan anugerahkan bagi kita. Itu cukup untuk menyelamatkan semua orang. Tetapi tidak semua orang ternyata diselamatkan oleh Tuhan.
Alkitab dengan jelas saudara. Saya memberikan beberapa bukti ayat Alkitab. Alkitab itu dengan jelas mengatakan bahwa Kristus itu mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan sejumlah orang. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Yaitu untuk umatnya. Untuk domba-dombanya. Untuk jemaatnya. Atau untuk umat kepunyaannya. Di dalam Roma pasal yang ke-8. Artinya saudara ini kasih Tuhan. Penyaliban Kristus itu ditujukan kepada umat kepunyaannya, orang-orang yang dia kasihi. Dalam konteks ini kalau kita melihat dalam Roma pasal 9 saudara, Paulus itu memberikan satu pernyataan dan argumentasinya. Tetapi Paulus juga memberikan jawaban. Bahwa Allah menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia juga menegarkan hati kepada siapa yang harus dikehendakinya. Terus Paulus katakan begitu. Sungguh pun demikian, siapakah manusia sehingga engkau ingin membantah Allah? Artinya saudara, ketika Paulus memberikan argumentasi ini bahwa Allah mengasihi kepada siapa orang yang dikasihinya. Terus manusia bisa berkata Allah tidak adil. Tidak, siapakah engkau sehingga engkau bisa membantah Allah? Kita tidak pernah bisa memahami jalan pikiran Allah saudara. Mungkin dalam perspektif manusia kita berkata Allah tidak adil. Tapi Paulus katakan apa? Siapakah engkau sehingga engkau mengatakan Allah itu tidak adil? Karena saudara dan saya tidak akan pernah bisa memahami Allah yang luar biasa itu. Memahami cara pikir Allah itu. Maka saudara, ingatlah kalau saudara dipilih oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Respon apa saudara berikan kepada Tuhan? Ternyata saudara berkat yang tak terhingga itu. Yaitu keselamatan itu. Harusnya semakin kita menyadari bahwa kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Tersungkurlah kita, terkagumlah kita, hormat kita kepada Kristus. Bahwa kita dipilih untuk menjadi umat kepunyaannya. Saudara, seorang yang diberikan hak istimewa itu saudara Kristus Tuhan. Apa ada orang diberikan hak istimewa itu dengan dia meresponi biasa-biasa saja? Saudara, harusnya kita tidak pantas saudara memberikan respon biasa-biasa saja kepada Tuhan. Yang sudah mengasihi kita, mengorbankan nyawanya untuk kita. Baru kita hanya biasa-biasa saja. Kita tidak pantas saudara. Memberikan respon kepada anugerah Tuhan itu dengan cara biasa-biasa saja. Karena Kristus itu sudah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Saudara, ketika saya memikirkan itu, kasih Tuhan itu luar biasa bagi kita. Tapi manusia termasuk saya saudara. Banyak cara yang tidak pantas kita lakukan untuk Tuhan. Yang sudah mengasihi kita. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bicara respon saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika Tuhan menyadarkan kita akan kasih Tuhan di atas kayu salib itu. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kadang minta sesuatu dari kita. Waktu Tuhan minta sedikit waktu untuk kita melayani Dia. Manusia itu selalu berdalih saudara. Tuhan sudah melayani kita bukan? Tuhan sudah layani kita. Di dalam kekotoran kita saudara, Tuhan angkat kita, Tuhan layani kita. Kalau ibarat saya katakan seperti manusia dalam kekotoran kita. Kita dibersihkan Yesus, diangkat oleh Yesus. Diadopsinya menjadi anak-anaknya. Luar biasa saudara kita dilayani oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus minta sedikit waktu kita bisa berdalih, nanti dulu Tuhan. Aku belum sempat sekarang Tuhan. Susah sekali Tuhan bagi-bagi waktu untuk pekerjaanmu. Itu yang saya maksud saudara, respon kita terhadap salib itu tidak pantas saudara kalau kita merespon salib seperti itu. Itu maksud saya. Ketika Tuhan minta sesuatu, saudara minta sedikit tenaga kita. Manusia bisa berdari, tunggu dulu Tuhan. Pekerjaanku Tuhan masih menumpuk Tuhan. Tunggu dulu Tuhan, sana aku lebih santai sedikit. Baru nanti Tuhan aku memberikan tenagaku untuk Tuhan. Tunggu sedikit Tuhan, tunggu. Waktu Tuhan meminta sedikit materi kita. Manusia ini berdalih saudara. Tunggu Tuhan, kebutuhanku masih banyak Tuhan. Anakku masih kecil Tuhan. Segala macam aku harus investasi ini, harus menabung ini. Tuhan tunggu dulu kalau semuanya sudah oke Tuhan. Saya akan berikan untuk Tuhan. Wow.
1000 dalih saudara kita kemukakan untuk Tuhan saudara. Tetapi kita lupa saudara, salib itu saudara. Salib itu yang Tuhan sudah selesaikan untuk saudara dan saya. Dia kerjakan secara sempurna salib itu untuk menebus saudara dan saya. So kita responin apa salib itu saudara? Saudara, tadi pagi jam 5 pagi saya udah bangun saudara untuk kembali membaca teks khotbah ini. Di dalam itu saudara, ini ada catatan tambahan saudara. Ketika jam 5 pagi tadi saya renungkan kembali teks ini. Saya catat tambahan di sini saudara. Kisah salib itu harusnya cukup untuk menyadarkan kita. Kisah salib itu harusnya cukup menyadarkan kita. Untuk menggelisahkan kita. Untuk semakin cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Kisah salib itu saudara harusnya cukup untuk menyadarkan kita. Untuk menggelisahkan kita. Untuk semakin kita mencintai dan melayani Tuhan. Karena saya pikir begini Bapak Ibu. Saya pinjam kalimat Ibu Pendeta Rahmayati ya. Dia sering mengungkapkan ini beberapa kali saya dengar khotbah. Dia sering kali mengungkapkan ini. Maka saya kutip juga. Waktu kita kenal Tuhan katakan. Kita akan mengenal diri kita. Waktu kita mengenal diri kita. Maka kita akan tahu diri saudara. Itu saya kutip dari beberapa kali khotbah Ibu Pendeta Rahmayati. Saya pikir benar saudara. Waktu kita makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, kita akan kenal diri kita. Salah satunya mungkin sederhananya Tuhan, aku tahu Engkau disalibkan, hanya kita mengerti Tuhan, aku kotor sesungguhnya. Tetapi Tuhan Engkau mau menjamah aku, Engkau mau memulihkanku, Engkau mau mengangkatku. Harusnya saya sebagai seorang yang tahu diri Tuhan, Tuhan apa yang aku harus bisa kerjakan untuk Engkau? Saudara yang terakhir saudara. Saya cuma mengingatkan saudara ya. Minggu kemarin kita sudah diumumkan mengenai bagaimana kita akan memasuki masa-masa akan ada pergantian para pelayan kemajelisan. Majelis periode ini akan berakhir saudara bulan Agustus nanti. Yang sudah diumumkan minggu lalu. Saudara saya ingin katakan saudara. Kadang saudara ketika melayani kemajelis ini kadang-kadang susah, gampang-gampang susah saudara ya. Selalu ada. Dalam beberapa tahapan-tahapan itu saudara, tahapan yang paling lama itu saudara apa? Bapak mau gak jadi majelis periode ini? Aduh tunggu dulu, saya belum siap kayaknya. Bapak mau? Tunggu dulu, nah saya belum siap. Itu yang paling lama saudara. Tahapan-tahapan awal itu bisa cepat saudara, tapi tahapan itu paling lama. Tapi saudara, pagi ini saya mengajak saudara, kalau Tuhan mempercayakan engkau, kalau Tuhan mempercayakan engkau melalui semua proses yang sudah dilakukan, saudara inilah saatnya kita meresponi akan karya Tuhan itu bagi kita. Inilah saatnya kita meresponi karya Tuhan. Jangan sampai saudara nanti saudara dengan beberapa alasan yang kita kemukakan itu, kita katakan saya belum punya waktu. Kita katakan saya belum sempat. Kita katakan saya belum ini, belum siap ini. Saatnya nanti seolah-olah kita sudah siap saudara. Secara saudara finansial kita sudah lebih matang ketimbang sekarang. Sekarang saudara kesibukan mungkin kita sudah lebih bisa membagi waktu sekarang. Tetapi saudara, apakah tenaga kita senantiasa kuat saudara? Kita punya limit saudara. Waktu kita sudah mulai lemah saudara. Waktu kita sudah mulai tidak sekuat dulu baru kita katakan Tuhan aku ingin melayani Tuhan. Tuhan katakan loh kemarin kemana aja waktu engkau masih kuat. Engkau masih bisa tangan kakimu masih kuat. Kemana aja sekarang engkau bisa untuk melakukan aku ingin melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Itu logika saya berpikir demikian saudara. Makanya pujian penghantar perjamuan kudus hari ini saudara mengingatkan kita. Seolah-olah Tuhan itu berkata saudara, nyawaku sudah kuberikan bagimu. Aku disengsara dengan amat keji. Berikutnya liriknya, apa yang kau perbuat bagiku. Itulah respon salib saudara. Ya, respon salib bagi kita. Maka saudara,
Ini kasih Tuhan Yesus Kristus ketika saya katakan tadi minta waktu, tenaga, uang, saudara kumpulkan dikasih Tuhan. Serentetan yang kita kemukakan sebagai dalih kita. Tetapi marilah ingat saudara, bahwa saudara dan saya sudah ditebus dengan harga yang mahal itu dalam hidup kita. Makanya minggu pertama ini saudara, kita diingatkan bagaimana cinta Kristus sampai puncaknya nanti Jumat Agung saudara kasih Tuhan. Dia itu mati tersalib untuk menebus dosa kita. Dan kita mengalami pembenaran dari karya salib itu. Kita akan memuji Tuhan saudara, mempersiapkan diri kita masuk ke perjamuan kudus. Kiranya pujian ini saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa Yesus itu sudah disalibkan. Yesus itu Tuhan sudah disengsara dengan amat keji. Apa yang kau beri padaku? Ya, mari Bapak Ibu sebagai respon kita terhadap firman Tuhan dan perjamuan kudus yang boleh kita dengar dan terima pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mau mempersiapkan yang terbaik, kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita mau angkat satu pujian, kita katakan sejauh timur dari barat Engkau membuang setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk penebusan karya salib bagi setiap kami. Mari kita sama-sama kita angkat pujian ini. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran kami. Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. betapa besar kasih. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati, Tak Kau pandang hina hati yang hancur. berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. amin Tuhan. Pengampunan yang Kau beri,
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar Bapak. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh kami laksanakan Bapak. Dan terlebih lagi Tuhan kami juga bersyukur Bapak untuk kesempatan kami Bapak bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Kau boleh pakai Bapak persembahan kami di Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Kau boleh berkati setiap kami Tuhan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita juga sama-sama Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita mau sama-sama buka suara, kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Kita mau berdoa yang pertama Bapak Ibu untuk persiapan hati para jemaat, untuk persiapan hati setiap kita Bapak Ibu, untuk boleh menyambut masa-masa Jumat Agung dan Paskah. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk persiapan hati kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Kalau di bulan ini Bapak kami boleh memperingati Tuhan, mempersiapkan hati kami Bapak untuk boleh memperingati Jumat Agung dan Paskah Tuhan. Tuhan ajarkan setiap kami Bapak untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri Bapak, bahwa kami adalah umat yang sudah ditebus oleh kasih Tuhan yang begitu besar. Dan biar Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapak kami bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu kita mau sama-sama buka suara, kita mau juga berdoa untuk pemulihan ekonomi, untuk pemulihan kesehatan. Kita mau juga berdoa untuk studi anak-anak kita yang mungkin masih ada beberapa yang online dan ada juga yang tatap muka. Biar kiranya juga Tuhan pimpin. Kita mau juga berdoa untuk pekerjaan setiap kita Bapak Ibu, baik yang mungkin di kantor maupun yang mempunyai bisnis. Biar di tengah-tengah situasi ini Tuhan boleh cukupkan, Tuhan boleh berikan kekuatan. Tuhan boleh pelihara. Mari kita sama-sama kita mau berdoa. Bapak kami berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk pemulihan ekonomi Tuhan. Baik di Indonesia maupun di dunia Bapak. Biar kira Tuhan Kau boleh pakai Tuhan para pemimpin negara untuk boleh mengambil kebijakan yang baik Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk studi anak-anak kami Tuhan. Yang baik di bangku sekolah maupun di kuliahan. Biar kira juga boleh Tuhan pimpin Tuhan di masa-masa seperti ini. Biar Tuhan boleh berikan kekuatan, Tuhan boleh berikan pimpinan. Kami juga mau berdoa untuk setiap pekerjaan kami Tuhan, Kau boleh pimpin Bapa, baik kami Tuhan yang berbisnis maupun kami yang bekerja di kantor. Biar kira juga Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Kami juga mau berdoa mungkin untuk teman-teman, untuk kerabat, untuk keluarga kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Biar kira juga Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan cukupkan, Tuhan boleh cukupkan juga. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan Kau boleh pimpin Bapa setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau. Saya undang kita semua Bapak Ibu untuk boleh berdoa di dalam hati kita. Mungkin ada pergumulan di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita sama-sama kita mau berdoa di hadapan Tuhan dalam hati kita. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, pengampunan yang Kau beri Bapa, memulihkan setiap kami Tuhan. Dan biar Tuhan setiap kami Bapa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipulihkan, boleh Tuhan menjalankan kehidupan kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan kami boleh memancarkan kasih Tuhan Bapa bagi lingkungan sekitar kami, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tempat kerja kami, di tengah-tengah studi kami, di tempat kuliah kami. Biar Tuhan hanya nama Engkau saja yang boleh dipermuliakan Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terpujilah nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, setelah kita menyelesaikan rangkaian ibadah kita hari ini,
dan juga kita sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dan berilah respon terhadap firman Tuhan. Berilah respon terhadap karya salib itu yang seharusnya kita responi terhadap Tuhan yang sudah mengasihi kita. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib dengan sempurna, penyertaan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus berserta dengan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dan mohon tidak meninggalkan tempat ini dulu, dan Bapak Ibu yang saudara di YouTube mohon tidak menutup layar laptopnya dulu supaya kita dapat mendengarkan beberapa warta hari ini. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi jemaat yang mungkin ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini, baik itu yang secara onsite maupun Bapak Ibu yang mengikuti di YouTube. Atas nama gereja kami mohon maaf untuk teknis pagi hari ini, secara khususnya Bapak Ibu yang sudah join di Zoom pagi tadi, tapi karena ada teknis yang trouble dan akhirnya Bapak Ibu harus pindah ke YouTube ya. Mohon sekali lagi maaf untuk tidak nyamanan ini, tapi kita tetap bersukacita, tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk setiap para pelayan hari ini yang sudah melayani Tuhan, semua para penata layan, pemusik, WL singer, bahkan teman-teman multimedia yang sudah melayani hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Minggu depan tanggal 10 April firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dwi Istio Henry. Kita doakan supaya Tuhan menolong beliau di dalam persiapan-persiapan, dan juga kita akan kembali seperti hari ini, kita beribadah secara hybrid, dan juga ada yang di gereja, Bapak Ibu yang ingin beribadah di gereja, kami dengan senang hati kiranya jemaat untuk yang sudah bisa memungkinkan untuk beribadah di gereja, marilah kita kembali dengan semangat kita untuk beribadah di gereja, karena ibadah di gereja merupakan bagian tentunya yang Tuhan inginkan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, namun juga kita bersekutu dengan sesama anggota tubuh Kristus. Karena itu saudara yang sehat, yang kuat, yang mungkin untuk ibadah, silakan Bapak Ibu daftarkan diri saudara untuk beribadah pada minggu depan. Link pendaftaran akan diinfo setiap hari Selasa. Tapi jika ada kesulitan Bapak Ibu, silakan hubungi gereja, pasti akan dibantu pendaftaran dan hal-hal teknis yang lainnya. Untuk hari ini puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini ada 66 orang yang ibadah di gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini Bapak Ibu sudah hadir menikmati ibadah hari ini. Bahkan ada di YouTube ada 78 viewer ya. 78 viewer berarti mungkin bisa 2, bisa 3 orang di dalamnya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah dengan baik, dengan sukacita. Kiranya kita terus setia di dalam kita beribadah, melayani Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Saudara, kita mendengarkan sebentar ada video informasi dari panitia pemilihan majelis periode 2022-2024. Mohon Bapak Ibu dengan sabar mendengarkan sebentar supaya kita bisa mengetahui, karena ini memang pekerjaan kita bersama-sama. Panitia hanya mengkoordinir, Bapak Ibu mengkoordinir supaya berjalan baik, tetapi ini adalah pekerjaan kita bersama, maka kita pun harus berpartisipasi di dalamnya, mendukung supaya pemilihan majelis ini tetap terlaksana dengan baik. Saya persilakan untuk video diputar yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut akan saya sampaikan cara mengisi formulir usulan bakal calon majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Setelah Bapak Ibu mendapatkan link yang dikirim dari gereja,
atau Bapak Ibu men-scan QR code yang ada di gereja, maka Bapak Ibu akan melihat halaman pertama dari link tersebut seperti ini. Di sini ada 4 gambar, saya akan menerangkan satu persatu. Saya mulai dari gambar yang ada di kiri bawah yang ada tulisan panitia. Bila Bapak Ibu mengklik gambar ini, maka Bapak Ibu akan melihat susunan panitia seperti ini. Di situ ada ketua Bapak Chu Kwan Sui, anggota Ibu Mardiana Sandranita, Ibu Lani Pramudia, Bapak Ruben Chen Niago, dan saya sendiri Agus Wijaya. Bila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada kesulitan dalam pengisian formulir, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami via call center seperti yang tertera. Selanjutnya gambar yang ada di tengah bawah dengan judul jadwal, ini adalah jadwal proses pemilihan majelis. Perlu kami tegaskan di sini bahwa formulir ini ditutup tanggal 30 April 2022 pukul 7 malam. Artinya setelah tanggal tersebut Bapak Ibu tidak bisa mengisi kembali. Kami sangat mengharapkan peran serta Bapak Ibu dalam partisipasi ini diisi dan dikirim kepada kami. Dan gambar yang ada di kanan bawah dengan judul syarat adalah syarat umum seseorang bisa diusulkan untuk menjadi bakal calon majelis. Paling tidak di situ ada 10 persyaratan yang harus dipenuhi. Bapak Ibu bisa menyimaknya. Dari semua itu yang terpenting adalah gambar yang ada di atas dengan judul formulir isian. Bila Bapak Ibu mengkliknya, maka akan ditampilkan halaman pertama dari formulir ini. Di sini kami mengajukan 5 pertanyaan yang harus Bapak Ibu teman-teman jawab. Pertanyaan pertama tentu saja nama Bapak Ibu dan teman-teman yang harus diisi dengan huruf kapital. Bila tidak, komputer akan menolaknya. Silakan diulang kembali. Pertanyaan selanjutnya adalah alamat. Alamat harus Bapak Ibu isi. Paling tidak nama jalan, nomor rumah. Bila tidak, komputer akan menolaknya. Pertanyaan yang ketiga adalah alamat email. Alamat email bersifat opsional, artinya Bapak Ibu bisa tulis, bisa juga tidak. Tetapi, bila Bapak Ibu mengisi alamat email, kami akan mengirimkan sertifikat tanda terima kasih bahwa Bapak Ibu telah berpartisipasi dalam usulan bakal calon majelis. Pertanyaan yang keempat adalah nomor HP. Boleh diisi dengan nomor HP atau nomor rumah. Pertanyaan terakhir adalah nama-nama bakal calon majelis yang harus dipilih, yang menurut Bapak Ibu teman-teman layak untuk dicalonkan. Caranya mudah, cukup dicentang saja sebanyak 10 nama dari daftar yang terlampir. Artinya, bila dicentang kurang dari 10 atau lebih dari 10, komputer akan menolaknya. Silakan diulang kembali hingga tepat 10 nama. Maka selesai sudah partisipasi Bapak Ibu teman-teman dalam pemilihan usulan bakal calon majelis ini. Di sini ada 5 pertanyaan yang ditujukan kepada kami. Pertanyaan pertama adalah, Kapan formulir ini ditutup? formulir ini ditutup pada tanggal 30 April 2022 pukul 7 malam. Artinya, setelah tanggal tersebut Bapak Ibu sudah tidak bisa mengisi kembali. Kami sangat mengharapkan setelah Bapak Ibu mendapatkan link yang dikirim dari gereja atau men-scan QR code, segera diisi dan dikirim kembali kepada kami. Pertanyaan kedua adalah, Apakah kami bisa mengkoreksi jawaban yang sudah kami kirim? tentu jawabannya bisa. Karena formulir ini bersifat multi-input, artinya Bapak Ibu bisa mengisi lebih dari 1 kali. Tetapi, kami menganggap jawaban yang terakhir adalah jawaban yang valid. Pertanyaan yang ketiga adalah, Bagaimana dengan orang tua yang kesulitan menggunakan internet? ya, karena formulir ini bersifat multi-input, artinya seseorang bisa mengisi lebih dari 1 kali. Untuk itu kami mengharapkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, bila di rumah ada orang tua kita yang kesulitan menggunakan internet, tolong dibantu. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui WA Center. Pertanyaan yang keempat adalah,
Bagaimana bila ada nama bakal calon majelis yang terlewatkan? Ya, bila ada nama calon bakal majelis yang terlewatkan dari daftar yang terlampir, mohon bantuan teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk menghubungi kami melalui WA atau call center. Pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir adalah, Apa selanjutnya setelah formulir ini ditutup? ya, setelah formulir ini ditutup kami akan merecapnya. Dan setelah itu kami akan menyerahkan kepada majelis dan majelis akan merankingnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam pengisian usulan bakal calon majelis ini. Kami sangat mengharapkan peran serta dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Panitia yang sudah mempersiapkan informasi tentang pemilihan majelis ini, kiranya kita terus mendukung supaya pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan nanti Tuhan tempatkan orang-orang yang Tuhan inginkan untuk melayani Tuhan di kemajelisan periode berikutnya. Bapak Ibu, Komisi Hawaii dan SEP akan mengadakan persekutuan gabungan dalam rangka perayaan Paskah pada tanggal 10 April pukul 11 minggu depan ya. Kiranya teman-teman SEP dan Hawaii bisa join bersama-sama, ibadah akan disanakan secara di tempat ini ya. Kita doakan supaya Tuhan menolong semua persekutuan SEP dan Hawaii sehingga mereka juga berkumpul bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Kita akan mendengarkan beberapa jemaat yang berulang tahun hari ini. Setelah itu nanti kita akan berdoakan untuk mereka yang berulang tahun di dalam sepanjang bulan April ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur beberapa jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan karuniakan 1 tahun usia mereka di dalam bulan April ini. Doa kami kiranya Tuhan terus menuntun kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan, semuanya di dalam berkat dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat untuk kita semua.